Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memulai presentasi dari kelompok 8 tentang macam-macam sistem operasi dan karakteristiknya. Untuk anggota kelompoknya ada saya sendiri, Muhammad Lutfi Romdoni dengan NIM terakhir 65. Kemudian ada Nur Aini dengan NIM terakhir 44, kemudian Erin dengan NIM terakhir 76, kemudian Firda NIM terakhir 39, kemudian Nazira NIM terakhir 12. Nah, untuk pengertian sistem operasi. Sistem operasi ini adalah perangkat lunak yang utama yang berperan sebagai penghubung antara pengguna dan perangkat keras komputer. Nah, memungkinkan perangkat lunak lain berjalan dengan mengelola seluruh sumber daya sistem. Nah, untuk fungsi sistem operasi ini, fungsi utamanya itu mencakup manajemen memori, prosesor, penyimpanan, dan perangkat input atau output lain-lainnya, serta menyediakan antarmuka yang memudahkan pengguna berinteraksi dengan perangkat tanpa perlu memahami detail teknisinya. Nah, jadi sistem operasi ini buat suatu sistem yang menjalankan memori, kemudian prosesor, kemudian penyimpanan, dan kemudian alat-alat input masuknya ke komputer, kemudian output keluarnya dari komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi utama dari sistem operasi. Jadi, sistem operasi ini memiliki peran krusial dalam mengelola seluruh aktivitas komputer. OS bertindak sebagai pengontrol, pengatur, penghubung, sekaligus pelindung sistem operasi, sistem komputer. Jadi, di bawah ini ada penjelasan fungsi-fungsi utamanya. Yang pertama ini ada manajemen proses. Manajemen proses ini fungsi dalam mengatur semua program atau tugas yang berjalan atau running, sedang menunggu, waiting, atau selesai dieksekusi. OS melakukan beberapa hal yang penting. Yang pertama ini ada membuat proses ketika program dijalankan. Yang kedua, menjadwalkan proses menggunakan algoritma penjadwalan atau disebut round robin, priority FGFS, dan lain-lain. Ketiga ada mengalokasikan waktu CPU pada setiap proses agar bisa melakukan multitasking. Keempat ada menghentikan proses jika program selesai atau terjadi error. Yang kelima ada mengatasi deadlock, yaitu kondisi ketika dua proses saling menunggu hingga keduanya tidak dapat berjalankan. Yang terakhir ada proses manajemen ini memastikan komputer tetap stabil dan tidak macet meskipun banyak aplikasi secara bersamaan. Kemudian fungsi-fungsinya ada, yang kedua ada manajemen memori. Jadi fungsi OS dalam mengatur penggunaan memori utama atau RAM sangat penting agar aplikasi dapat berjalan dengan efisien. Ketiga ada manajemen file. Jadi manajemen file ini mengatur bagaimana data disimpan, diorganisir, dan diakses dalam disk atau disebut HDD, SSD, terus flash drive. Jadi mengaturnya manajemen file ini ada pembuatan, penghapusan, penamaan, pemindahan, dan penyimpanan file. Kemudian yang keempat ada manajemen perangkat input atau output atau I/O management. OS bertugas menyediakan jembatan komunikasi antara aplikasi dengan perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, monitor, kamera, speaker, dan lain-lain. Contohnya dari manajemen perangkat input atau output ini ketika kita mencetak dokumen OS mengatur antrian print agar tidak terjadi bentrok.
Kemudian ada yang kelima, keamanan dan proteksi sistem. OS ini menjaga sistem dari ancaman dan penyalahgunaan baik dari penggunaan maupun software yang berbahaya. Jadi OS ini menyediakan user authentication atau password, PIN, fingerprint, face recognition. Terus ada akses kontrol untuk menentukan hak pengguna. Ada firewall dan keamanan jaringan. Terus sandboxing, yaitu memisahkan aplikasi agar tidak bisa mengakses hal yang tidak diperlukan. Yang terakhir ini ada tanpa sistem keamanan atau malware bisa merusak data atau mencuri informasi. Kemudian yang terakhir, yang keenam, antarmuka penggunaan. OS menyediakan antarmuka agar penggunaan dapat berinteraksi dengan komputer. Jadi antarmuka ini ada dua tipe. Yang pertama ini ada GUI atau Graphical User Interface. Contohnya ada tombol, jendela, icon, menu. Terus atau bisa Windows, MacOS, Android. Terus contoh tipe yang kedua ada CLI, Command Line Interface, atau disebut terminal atau command prompt, atau juga namanya Linux, Windows, PowerShell. Materi selanjutnya yaitu ada macam-macam sistem operasi dan karakteristiknya. Sistem operasi ini memiliki beragam jenis dan karakteristik yang masing-masing. Nah, yang pertama itu ada Windows. Windows sendiri dikenal dengan tampilan yang mudah digunakan dan kompatibilitas aplikasi yang luas. Yang kedua ada Linux. Linux dikenal dengan tampilan yang mudah digunakan dan Linux bersifat open source. Linux bersifat open source, stabil, aman, serta banyak digunakan pada server dan kebutuhan pengembangan. Yang ketiga ada MacOS, yaitu yang menawarkan tampilan elegan, performa stabil, dan keamanan tinggi, khusus pada perangkat Apple. Yang selanjutnya ada pada perangkat mobil. Android menjadi sistem operasi terbuka yang fleksibel dan mendukung banyak aplikasi seperti HP kalian. Terus ada iOS yang menawarkan performa cepat, keamanan kuat, dan pengalaman yang lebih tertutup namun stabil. Untuk lebih detailnya akan dijelaskan sama teman-teman saya. Jadi next, sistem operasi Windows. Jadi Windows adalah sistem operasi yang paling banyak digunakan pada komputer pribadi atau PC. Ada beberapa sejarah singkat dari Windows. Jadi Windows ini dikembangkan oleh Microsoft dan dirilis pertama kali pada tahun 1985 sebagai Windows 110. Kemudian Windows ini berkembang dari antarmuka sederhana menjadi OS yang sangat canggih hingga versinya populer. Seumpama Windows XP ini jadi Windows 7 dulunya, terus Windows 10 jadinya Windows 11. Kemudian ada karakteristik utama Windows. Yang pertama ini ada antarmuka grafis atau GUI yang intuitif. Windows ini dikenal dengan tampilan yang user-friendly, menggunakan start menu, terus taskbar, file explorer, jendela Windows yang dapat dibuka banyak sekaligus. Terus yang kedua ini karakteristiknya ada kompatibilitas tinggi dengan software. Jadi kompatibilitas tinggi ini Windows mendukung ribuan aplikasi dan game termasuk Microsoft Office, Adobe Photoshop, game AA, game A-Triple, software teknik seperti AutoCAD, SPSS, MATLAB. Kemudian karakteristik yang ketiga, dukungan hardware yang luas. Jadi Windows dapat berjalan pada berbagai jenis hardware dari berbagai vendor seperti Intel, AMD, Nvidia, Asus, Lenovo, Acer, Dell, HP, MSI. Yang keempat, sering mengadakan
pembaruan. Jadi Windows ini memiliki sistem berkala untuk keamanan, performa, fitur baru. Walaupun kadang update ini sangat mengganggu ya, tetapi tujuannya untuk meningkatkan stabilitas sistem. Kemudian yang terakhir ada memiliki banyak versi. Contohnya, versi Windows ini untuk kebutuhan berbeda. Seumpama Windows Home untuk pengguna umum, terus Windows Pro untuk pekerjaan profesional, Windows Server untuk server perusahaan. Kemudian ada kelebihan dari Windows. Yang pertama ini mudah digunakan. Jadi mudah digunakan ini hampir semua orang familiar dengan antarmuka Windows. Yang kedua ada dukungan software sangat lengkap. Jadi banyak aplikasi hanya tersedia di Windows. Terus yang ketiga kompatibel dengan hampir semua hardware. Driver tersedia luas dan mudah diinstal. Terus yang terakhir ini cocok untuk gaming. Sebagian besar game dibuat dengan optimasi khusus untuk Windows. Kemudian ada kekurangan dari Windows. Jadi kekurangan Windows ini ada 5. Yang pertama rentan terhadap virus dan malware. Terus yang kedua ada penggunaan sumber daya besar. Yang ketiga ada biaya lisensi cukup mahal. Yang keempat ada beberapa edisi Windows yang harus dibeli secara resmi. Terus yang terakhir ada update kadang mengganggu. Jadi yang pertama ini yang rentan terhadap virus dan malware ini karena jumlah pengguna sangat besar atau banyak, Windows yang menjadi gadget atau target serangan. Terus yang kedua ada penggunaan sumber daya besar. Jadi sumber daya besar ini sangat membutuhkan RAM dan storage yang cukup besar dibanding OS yang lain. Terus yang ketiga biaya lisensi cukup mahal. Beberapa edisi Windows harus dibeli secara resmi. Terus yang keempat update kadang mengganggu. Ini ada update otomatis yang bisa mengharuskan restart perangkat. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi Linux. Linux merupakan salah satu sistem operasi yang sangat populer, terutama di kalangan pemrograman, teknis jaringan, dan administrator server. Keunggulan utama Linux adalah sifatnya yang terbuka, artinya kode sumber dapat digunakan, diperbaiki, dan dikembangkan oleh siapapun secara gratis. Karena itu Linux memiliki banyak sekali varian atau distribusi seperti Ubuntu, Debian, Fedora, dan lainnya. Di lingkungan pendidikan, Linux mulai banyak digunakan karena beberapa alasan. Yang pertama, Linux sangat stabil dan jarang mengalami error yang berat seperti sistem operasi lainnya. Hal ini membuat komputer yang digunakan sekolah bisa bertahan lebih lama dan bekerja lebih optimal. Yang kedua, Linux juga lebih aman dari virus sehingga sekolah tidak perlu khawatir komputer mudah rusak akibat malware. Selain itu, di era teknologi seperti ini, Linux juga mendukung banyak aplikasi berbasis AI, contohnya sistem pembelajaran adaptif yang menyesuaikan materi sesuai kemampuan siswa. Ada juga chatbot yang mampu membantu menjawab pertanyaan pelajar secara otomatis. Tidak hanya itu, Linux juga digunakan untuk alat evaluasi otomatis yang memudahkan guru dalam menilai tugas dengan lebih cepat dan akurat. Selanjutnya pada slide ini saya membahas sistem operasi Marchus. Marchus adalah sistem operasi yang dikembangkan secara eksklusif oleh Apple dan digunakan pada perangkat seperti MacBook, Image, dan Mac Mini. Sistem ini terkenal karena tampilan visual yang elegan, performa yang stabil, dan tingkat keamanan yang sangat tinggi.
Di dunia pendidikan, Majus juga membawa banyak manfaat, terutama ketika digunakan bersama teknologi AI. Misalnya, Majus dapat mempercepat berbagai proses administrasi seperti pengolahan data siswa atau pembuatan laporan. Hal ini terjadi karena Majus mendukung software produktif dan analisis yang sangat baik. Selain itu, Majus juga membantu dalam analisis hasil belajar siswa. Banyak aplikasi pendidikan model yang dibuat khusus untuk platform Apple, dan beberapa di antaranya sudah dilengkapi dengan AI untuk memberikan rekomendasi belajar yang lebih akurat. Tidak hanya itu, Majus juga terkenal sangat mendukung kegiatan kreatif guru maupun siswa dapat membuat presentasi, video pembelajaran, atau desain visual dengan lebih mudah menggunakan aplikasi seperti Keynote, Keynote, dan lainnya. Dengan bantuan AI, pembuatan materi pembelajaran menjadi lebih cepat, interaktif, dan tentunya jauh lebih menarik. Selanjutnya, sistem operasi Android. Android sendiri adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan berbasis kernel Linux dan merupakan sistem operasi smartphone paling populer di dunia. Android memiliki sifat open source, sehingga produsen smartphone dapat menyesuaikannya sesuai kebutuhan. Misalnya pada Samsung One UI atau Xiaomi Mi. Android memiliki fleksibilitas tinggi. Pengguna bisa memasang aplikasi dari Play Store ataupun file APK dari luar. Fitur multitaskingnya kuat, mendukung berbagai jenis aplikasi serta memberikan kebebasan untuk mengubah tampilan, tema, ikon, dan pengaturan sistem. Android juga mendukung ribuan jenis perangkat dengan spesifikasi berbeda, mulai dari kelas entry level hingga flagship. Namun, karena banyaknya produsen dan kostumisasi, pembaruan sistem Android sering tidak merata, dan beberapa perangkat lebih cepat mengalami penurunan performa atau tidak mendapatkan update keamanan. Hal ini sejalan dengan temuan dalam GTC 2025 yang menjelaskan bahwa Android merupakan target utama berbagai ancaman siber seperti banking, trojans, botnet, dan logic bomb. Studi tersebut juga menegaskan bahwa metode deteksi berbasis machine learning dan deep learning mulai banyak digunakan untuk meningkatkan keamanan Android. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan dataset, malware, dan serangan terhadap mode AI. iOS adalah sistem operasi mobile yang dikembangkan oleh Apple Inc. secara eksklusif untuk perangkat iPhone dan iPad. Sebagai sistem yang dirancang untuk perangkat genggam, iOS menonjolkan antarmuka pengguna sentuh yang sangat intuitif, yang dikenal dengan nama Springboard. Pada antarmuka ini, pengguna dapat langsung membuka aplikasi hanya dengan mengetuk ikonnya dan bernavigasi menggunakan berbagai gestur sentuh seperti menggeser jari di layar. Di balik antarmuka yang sederhana tersebut, iOS dibangun di atas fondasi yang sangat kokoh dan kompleks bernama Darwin. Darwin merupakan inti kernel hybrid, yang berarti ia menggabungkan dua jenis kernel yang menjadi satu. Kombinasi ini terdiri dari March mikrokernel yang menangani tugas-tugas dasar sistem seperti manajemen memori dan penjadwalan CPU, serta kernel BSD Unix yang menyediakan fungsionalitas standar dan keamanan tingkat tinggi warisan sistem Unix. Arsitektur hybrid inilah yang memungkinkan iOS menjadi sangat efisien, stabil, dan aman. Bagi para pengembang, Apple menyediakan kerangka kerja atau disebut dengan framework bernama Cocoa Touch untuk membangun aplikasi yang biasanya menggunakan bahasa
pemrograman Swift atau Objective-C. Dibandingkan dengan sistem operasi desktop Apple, macOS, iOS memiliki filosofi desain yang lebih tertutup dan restriktif. Pembatasan ini diterapkan demi alasan keamanan dan konsistensi pengalaman pengguna. Misalnya dengan membatasi akses aplikasi ke bagian tertentu dari sistem. Selain itu, iOS menerapkan manajemen daya serta memori yang sangat agresif untuk mengoptimalkan masa pakai baterai perangkat mobile, sebuah pertimbangan kritis dalam dunia perangkat genggam. Berdasarkan keseluruhan presentasi tentang sistem operasi, dapat disimpulkan bahwa setiap sistem operasi memiliki karakteristik dan keunggulan khusus yang membuatnya cocok untuk kebutuhan yang berbeda-beda. Windows menonjol dalam hal kemudahan pengguna, kompatibilitas software yang luas, dan dukungan untuk gaming, meskipun memerlukan biaya lisensi dan lebih rentan terhadap ancaman keamanan. Linux menjadi pilihan ideal untuk lingkungan pendidikan dan server karena sifatnya yang open source, stabil, aman, dan hemat sumber daya. macOS menawarkan integrasi ekosistem yang seamless, performa tinggi, dan antarmuka yang elegan meskipun terbatas pada perangkat Apple. Pada ranah mobile, Android memberikan fleksibilitas dan variasi perangkat yang luas dengan sistem terbuka, sementara iOS unggul dalam keamanan, stabilitas, dan pengalaman pengguna yang terintegrasi secara optimal. Pemilihan sistem operasi sebaiknya mempertimbangkan kebutuhan spesifik pengguna, ketersediaan perangkat keras, pertimbangan biaya, dan aspek keamanan untuk mendapatkan pengalaman computing yang paling sesuai. Sekian dari presentasi kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.